Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang peran ayah ASI terhadap keberhasilan ASI eksklusif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsa Fuji Intania Mahfudz, Sentiantri Andika, Cynthia Alhoiriah, Siska Oktaviani, dan saya sendiri Syahrini Laluddin. Baik, untuk materi yang pertama akan diberikan kepada Mbak Cynthia. Baik, saya Cynthia Alhoiriah, saya sebagai pemateri 1. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, yang pertama adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah metode yang paling efektif dan menguntungkan bagi kesehatan ibu dan bayi. ASI merupakan nutrisi lengkap yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan motorik anak, mengurangi resiko diabetes dan kanker pada anak, menambah daya penglihatan dan kemampuan bicara pada anak, mencegah anak dari alergi, mencegah stunting, bahkan meningkatkan kasih sayang dan kedekatan antara ibu dan anak. Dan pada pendahuluan kedua, keberadaan suami mendampingi istri di bulan awal setelah melahirkan memberikan efek yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik menyusui, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan diri ibu. Dan yang kedua, penelitian di Alberta menunjukkan hal yang sama, di mana peran suami dapat meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri ibu dalam menyusui secara eksklusif. Suami yang hanya memasrahkan ibu untuk memberikan yang terbaik, baik ASI maupun tidak, akan menurunkan percaya diri ibu. Ibu perlu diyakinkan dan didukung keputusannya untuk memberikan ASI secara. Untuk materi yang kedua, kepada Mbak Siska dipersilakan. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari Mbak Tia, yaitu sampel. Sampel penelitian ini yaitu sebagian ibu dan ayah yang memiliki anak di usia 6-24 bulan. Untuk itu, Kota Palembang memenuhi kriterianya, yaitu yang pertama, 1. Bersedia menjadi responden penelitian. Yang kedua, memiliki anak di usia 6-24 bulan. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu anak. ASI eksklusif yang diambil adalah anak terakhir dari pasangan yang sah menurut hukum dan agama. Kemudian lanjut di bagian teknik pengambilan sampel, diambil secara simple random sampling dengan membuat kerangka sampel ini terlebih dahulu. Kemudian, besar sampel akan digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus besar sampel beda 2, proporsi untuk hipotesis to Thailand. Selanjutnya saya akan membacakan di tabel, yaitu hasil dan diskusi. Untuk umur total N sama dengan 60, 32.5.15. ASI eksklusif N sama dengan 41, 32.36 atau 2.83. Di bagian tidak ASI eksklusif N sama dengan 19, 32.14 atau 5,96. Kemudian di bagian P value yaitu 2,94 atau 0,62. Lanjut ke jumlah anak yaitu 2,01 atau 0,95 di bagian total. Kemudian lanjut ke eksklusifnya yaitu 2,94 menjadi 0,62, yaitu kurang lebih 0,001. Lanjut negatif di bagian total yaitu 22 atau 36,70. Bagian eksklusifnya yaitu 22. Lanjut tidak ASI eksklusifnya 0 dan P valuenya yaitu kurang lebih 0,001. Lanjut di bagian positifnya yaitu 38 atau 63,3. Kemudian lanjut ASI eksklusif yaitu 19 dan tidak eksklusifnya juga 19. SMA totalnya 48,8000. ASI eksklusif 14, tidak ASI eksklusif yaitu 34 dan P valuenya 0,493.
Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa sebanyak 68,3% ibu memberikan ASI eksklusif dengan umur rata-rata 32,2 tahun dan jumlah anak 2 yang bersikap positif terhadap pemberian ASI eksklusif sebanyak 63,3%, yang berpendidikan SMA sebesar 80% dan sebanyak 65% ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dari hubungan antara karakteristik dengan praktik ASI eksklusif, diketahui bahwa jumlah anak dan sikap yang memiliki hubungan signifikan dengan praktik ASI eksklusif kurang dari 0,001. Sikap positif memiliki pengaruh lebih besar untuk berhasilnya praktik ASI eksklusif dibandingkan dengan sikap negatif. Ibu yang melakukan ASI eksklusif rata-rata memiliki anak 2,94. Baik, untuk yang ketiga ada Mas Septian. Saya Septian Riandika. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu pada variabel PID3, yaitu dukungan emosional ibu dukungan, dan MEA-nya 7,5, ST-nya 1,03, dan p-value-nya kurang dari 0,001, dan emosionalnya ayah yaitu MEA-nya 0,8 dan ST-nya pun 0,77. Dan pada 4, dukungan informasional ibu pada MEA-nya yaitu 3,90 dan ST-nya 1,50, p-value-nya 0,13. Dan dukunnya informasional ayah pada MEA-nya yaitu 3,38 dan ST-nya pun 0,73. Berdasarkan tabel kedua, diketahui apabila ekspektasi ibu memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan peran yang dilakukan ayah di semua dimensi dukungan. Pada dimensi dukungan tidak diekspektasi ibu bernilai 6,7 dan peranan fisik ayah ASI bernilai 5. Ibu yang berkeinginan kuat untuk melaksanakan ASI eksklusif pun akan gagal apabila tidak bisa mempertahankan suplai ASI eksklusif. ASI diatur oleh hormon oksitosin atau hormon bahagia pada ibu sehingga menjaga ibu bahagia merupakan salah satu upaya untuk melancarkan ASI. Dukungan dari suami memegang peran penting untuk membuat ibu tetap bahagia dan tidak stres agar suplai ASI tetap lancar. Berdasarkan hasil diketahui para ibu sangat membutuhkan dukungan emosional, rasa bangga terhadap istri, menghibur ibu saat bersedih, memberikan pujian. Di samping rutin menyusui secara langsung perasaan bahagia, ibu dapat melancarkan praktek pemberian ASI eksklusif. Diketahui dari hasil bahwa dukungan emosional berkaitan erat dengan potensi menghasilkan stres pada ibu. Ibu yang dukungan emosionalnya terpenuhi memiliki resiko yang lebih kecil untuk stres. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari keempat dimensi peran ayah ASI, ternyata dukungan emosional yang paling mempengaruhi tingkat stres dan peran bahagia pada ibu pada dukungan fisik merupakan dimensi yang paling besar. Gap antara harapan ibu dan peranan yang dilakukan ayah dalam mendukung praktik ASI eksklusif. Baik, terima kasih. Presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.